drawing atau undian pembagian grup untuk Piala AFF U19 yang akan berlangsung nantinya 1 sampai 13 Juni yang akan datang di Sumatera Utara atau di Medan. Itu sudah berlangsung kemarin sore. Dan Indonesia berada dalam satu grup dengan Vietnam, Myanmar, dan Timur Leste di grup A. Karena ini diikuti 11 tim di AFF U19 ini, Indonesia sebagai juara bertahan. Nah, pembagiannya 3 grup, teman-teman. Grup A, B terdiri dari masing-masing 4 tim, 4 negara. Kemudian di grup C itu 3 negara. Nah, 3 negara di grup C itu yang melibatkan ada Kamboja di sana, ada Australia, ada Filipina yang bergabung bersama-sama, ya. Kemudian di grup B ada Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, kemudian yang saya bilang tadi di grup A kan ada Vietnam, Myanmar, dan Timur Leste. Ini grup yang dibilang di antara 3 grup yang keras kalau bisa dikatakan, dan itu juga diakui ya oleh petinggi di AFF atau Presiden Kiev Samet yang menjadi presiden di AFF yang mengatakan bahwa seru di grup A ini. Tetapi bagi Nova Arianto tidak ada yang perlu ditakutkan. Mau Vietnam ada di sana, siapapun itu harus dilawan, harus dihadapi, dan harus dimenangkan. Kita sebagai juara bertahan, kita sebagai tuan rumah, ya ini tidak perlu gentar untuk menghadapi siapapun lawan. Dan kebetulan memang di sana ada undian itu Vietnam, ya, karena Vietnam kita tahu ya bagaimana tim mudanya itu sangat kuat, ya. Ya, baik di U19 ya mereka, ya U17 juga oke, U23 apalagi yang tahun kemarin membuat kejutan besar ketika mereka bermain di Piala Asia. Dan saya rasa ini juga tim yang kuat yang dikirim oleh Federasi Sepak Bola di Vietnam untuk ikut di U19. Mereka bertekad, ya, berambisi untuk bisa meraih gelar ketika Piala AFF U19 berlangsung di Indonesia. Ya, sekarang ditunjuk di Sumatera Utara. Ya, mereka tahu bahwa Indonesia tim yang kuat karena sebagai juara bertahan. Makanya mereka ini tertantang untuk menjadi juara, dan sekarang sudah langsung ketemu. Bukan langsung ketemu di semifinal atau final, tapi di babak grup atau di penyisihan grup. Ya, ini yang menjadi ditunggu karena pasti antara Indonesia dan Vietnam sama-sama diunggulkan, sama-sama difavoritkan untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Nah, format yang diatur adalah juara-juara grup masing-masing di 3 grup itu, teman-teman, itu langsung lolos. Nah, akan dicari nanti tim keempat itu sebagai runner-up terbaik di antara 3 grup ini. Ya, akan dilihat untuk bisa bergabung di babak semifinal. Itu yang ada di Piala AFF U19 ini. Nah, bagi Coach Nova sudah akan memulai training camp atau TC bagi timnas U19 ini itu di Yogyakarta. Mulai pada tanggal 10 sampai tanggal 28 itu akan ada TC di sana. Nova akan melihat pemain-pemain yang panggil semua untuk dia kerucutkan menjadi 23 pemain yang siap tampil di perhelatan AFF U19 ini. Sumatera Utara sebagai tuan rumah menyiapkan 3 tempat atau 3 stadion. Ya, ada stadion mereka yang bagus sekali, yaitu stadion utama di Sumatera Utara, kemudian ada stadion Teladan di Medan, dan satu lagi di Deli Serdang kalau nggak salah, ya, stadion mini pancing di Deli Serdang, yaitu 3 tempat untuk 3 grup ini. Pasti kalau saya pikir untuk pembukaan dan final akan dipilih di stadion utama Sumatera Utara. Ya, jadi ini stadion yang bagus, menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Sumatera Utara atau di Medan karena mereka punya stadion berstandar internasional, dan di sini akan dipakai di perhelatan AFF U19. Nah, dari Piala AFF ini nantinya ujungnya akan ke Piala Asia, karena Piala Asia nanti akan berlangsung di Cina ya pada bulan Maret 2027. Sebelum ke Cina, tim asuhan Nova ini akan bertarung di kualifikasi dulu, kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung tidak lama lagi. Di pertengahan tahun ini, Agustus September, itu kualifikasi Piala Asia U20. Nah, lolos dari kualifikasi itu teman-teman, barulah tim ini berangkat menuju ke Cina sebagai tuan rumah yang saya bilang tadi itu pada bulan Maret 2027 untuk putaran final Piala Asia U20.
Nah, Nova memang targetkan di sana untuk bisa berbicara banyak di Piala Asia. Tapi harus step by step tentunya dilihat dari Piala AFF U19 ini. Nanti kalau hasilnya bagus tentunya Nova semakin yakin, semakin percaya diri untuk menatap kualifikasi Piala Asia pada Agustus September. Ya, karena di sana ada pertarungan sengit tentunya untuk bagaimana meraih salah satu tiket menuju ke Cina. Jadi kita berharap saja yang terbaik buat timnas U19, mendoakan tentunya semoga kita bisa mempertahankan gelar juara yang kita raih di Piala AFF U19 ini, dan tim ini akan terus berkembang dengan baik sampai pada kualifikasi Piala Asia dan lolos kualifikasi menuju ke putaran final Piala Asia tahun 2027. Dengan saya Bung Ropan.